Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kita kenikmatan. Saking nikmatnya, saking seringnya nikmat itu, maka kita tak terasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setiap saat memberikan kenikmatan-kenikmatan. Dari kita bangun tidur, kemudian melaksanakan sholat, bekerja, sampai kita tidur lagi. Ini semuanya atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala gunakan diri kita dalam mengamalkan agama. Sesibuknya apapun kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah, kata Allah. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni, bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Maka diri melihat sebaik-baik bekal kita adalah takwa dan membina hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan masalah-masalah itu Allah, dan yang menyelesaikan juga masalah-masalah kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini mau berdagang, maka bekal yang paling penting adalah takwa. Kalau kita ini mau berumah tangga, maka bekal yang paling penting adalah takwa. Kalau kita ingin pergi kemana saja, maka bekal yang paling penting adalah takwa. Nah, apa itu takwa? Kita sudah tahu, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Jaminan orang bertakwa ini hadirin adalah masuk surga tanpa hisab. Masalah-masalah di dunia ini sebenarnya bukan masalah jika dibandingkan dengan masalah-masalah yang lebih besar nanti yang kita hadapi, yaitu masalah di negeri akhirat. Ini masalah di sini adalah masalah kecil kata ulama. Yang paling besar adalah masalah nanti di akhirat. Bagaimana kita memikirkan, ya, kubur kita ini bagaimana caranya menjadi taman-taman surga. Bagaimana kita ini memikirkan kita ini selamat dari sirat, pada saat menyeberang sirat kita selamat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pun harus dipikirkan. Harus dipikirkan. Maka ada usaha yaitu menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu saja. Nanti pun kita akan berjumpa dengan pemimpin kita, Rasulullah SAW. Maka ketika kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW, maka kita ini malu, Pak. Malu. Takutnya Rasulullah SAW tidak menganggap kita sebagai umatnya, dikarenakan kita tidak menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ulama sampaikan apa itu takwa. Maka disampaikan itu ciri-ciri takwa itu bisa kita nilai. Yang pertama itu ciri-cirinya adalah dia tidak suka atau jijik dengan kemaksiatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak rakus dengan yang halal. Maka dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kasih 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Ini sebenarnya untuk melatih itu. Melatih supaya kita ini menjadi la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka hadirnya kita sama-sama duduk kita di sini juga niatnya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala.
Semua ibadah-ibadah kita ini karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Silaturahim kita karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, apapun ya keadaan kita, apapun bagaimana amal-amal kita, jangan lupa kita ini terus selalu mewasiati dalam kebenaran dan mewasiati dalam kesabaran. Imam Syafi'i rahmatullahi mengatakan di surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apabila Al-Qur'an ini isinya cuma satu surat saja, yaitu surat Al-Asr, maka ini sudah cukup menjadi petunjuk manusia untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin sempurna, maka kita ini memikirkan bagaimana saudara-saudara kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.